Gemilang bersama MA Mualimat NUDI Pancor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Madrasah MA Mualimat NUDI Pancor. Oke, sekarang kita sudah bersama salah satu penduduk Desa Sade. Dan bedanya podcast yang lain, pada kali ini kita langsung terjun di Desa Sade. Baik, Bapak bisa perkenalan dulu? Jadi saya Wiridane. Wiridane. Ya, saya tinggal di sini sejak lahir sampai sekarang. Oke, saya ingin tahu sedikit mengenai informasi Desa Sade di sini, Pak. Bagaimana masyarakat Sade di sini menyikapi perkembangan zaman? Secara kan seumuran saya aja tidak bisa lepas dari gadget. Gimana masyarakat menyikapi hal tersebut? Jadi secara umum berdasarkan perkembangan zaman seperti yang sekarang kita lihat ini, Mbak, ya, memang kita tidak bisa pungkiri ya, tapi memang yang kami selalu terapkan dalam kehidupan kami selaku suku Sasak, masyarakat suku Sasak ini, jadi kita tidak masalah, artinya kita terbuka dengan perkembangan zaman, tapi kita seleksi budaya tradisi dari luar yang sesuai dengan budayaan kita. Dipilah-pilah dulu ya. Jadi intinya kita jangan sampai kehilangan identitas. Jadi artinya kita tidak tertutup sama perkembangan zaman. Artinya kita tidak primitif, tapi memang kita terbuka, tapi kita saring sesuai dengan budaya, tradisi, adat, nilai, norma yang berlaku di sini. Oke. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit asal usul Sade itu seperti apa? Jadi kampung kami ini atau kampung Sade ini ya sebenarnya dulu sebelum jadi kampung itu merupakan sebuah bukit. Bukit ya yang tidak ditempati awalnya, Bukit Sade ini. Cuman mulai dihuni itu dari tahun 1079 Masehi. Kurang lebih kalau hitungan kami sekarang sudah 17 generasi. Ya, kita menghitungnya dari keturunan anak laki-laki yang paling kecil yang mewarisi rumah orang tua kami di sini. Nah, jadi turun-temurun dihuni oleh anak laki-laki yang paling kecil dalam satu kepala keluarga. Kalau sudah nikah dia mewarisi rumah orang tuanya. Jadi kedua orang tua sama anak yang lain bikin rumah di luar kampung. Memang di sini sudah tidak ada tempat lagi. Jadi kampung Sade ini merupakan kampung tertua di Pulau Bagian Selatan. Jadi dari segi bahasa artinya obat atau sadar. Sade itu obat atau sadar ya. Jadi kampung ini sekarang sudah berkembang jadi 9 kampung, tapi tetap ini yang jadi induknya. Ya, jadi kita sebut induk karena memang nanti orang tua kami kalau walaupun sudah pindah keluar kampung, kalau salah satunya sudah meninggal dunia, yang masih hidup ini balik lagi ke kampung Sade ini, ke rumah anak laki-laki yang paling kecil. Dia yang bertanggung jawab merawat orang tua, makanya dia yang mewarisi rumah orang tuanya di sini. Kalau boleh tahu Bapak ini generasi keberapa? Saya udah ke-17. Oh, Bapak yang ke-17. Oke, tadi saya mendapatkan sedikit informasi, itu kalau ingin melamar perempuan di sini itu harus bawa sabun, Pak. Betul ya? Iya. Sabun. Oh. Kenapa harus sabun? Oh, itu kita sebut mereweh di sini, Mbak. Ngumbuk. Bahasa asalnya ngumbuk. Ya, itu biasanya kita kasih hadiah ke perempuan yang kita sukai. Kalau sudah statusnya kita udah datang bertamu ke rumah perempuan, antara jadian atau enggaknya itu enggak masalah. Yang penting kita udah datang bertamu. Jadi kita itu biasanya di hari Lebaran itu kita ngumbuk, kalau di sini atau mereweh. Ya, itu kita bawa semacam hadiah atau kado Lebaran, isinya sabun. Itu kenapa harus sabun? Nah, itu biasanya kalau sabun ini memang nanti kan jumlahnya kan, walaupun misalkan kita beli satu dus gitu, Mbak, ya, satu kotak atau dus itu nanti bisa kita bagikan ke masyarakat atau tetangga yang lain, jadi bisa merata dan itu langsung bisa dimanfaatkan untuk bersih-bersih keperluan mandi. Jadi itu alasannya kenapa terpakai sabun. Jadi karena memang kita lihat dari segi manfaat
manfaatnya ya, dan juga bisa merata. Nah, karena orang Sasak bilang kalau kita pacaran terus belum ada yang istilahnya hadiah yang kita berikan atau kado yang kita berikan kepada perempuan yang bisa dinikmati juga sama tetangga yang lain, kita dibilang omongan doang tapi nggak kosong gitu, nggak ada ininya, kayak kosong nyari bunyinya ya. Jadi kayak petir kilat tapi nggak ada hujan gitu. Kita dibilang gitu nanti sama tetangga yang lain gitu, biar bisa dinikmati juga waktu kita masih pacaran. Karena nanti kalau sudah menikah kan belum tentu bisa kita bagi-bagi ke tetangga gitu ya. Karena pada ekonomianya ya kalau sudah menikah itu ya. Karena kan 100.000 kita bawa kado, kalau kita beli sabun kan bisa untuk 10 dapatnya keluarga, banyak. ya banyak kan 10 atau 20 orang ya gitu. Itu setiap harinya yang berkunjung di sini rame Pak. Jadi secara kalau untuk normal masih mendekati Mbak, masih belum normal dari sebelum pandemi COVID itu ya. Karena semenjak COVID ini sekitar mungkin kunjungannya sudah mulai menginjak angka 70-80% dari kunjungan normal seperti biasanya. Tapi itu pun misalkan kunjungan itu pun yang 80 atau 70% itu di hari-hari ini weekend, kayak Jumat, Sabtu, Minggu aja. Jadi kalau hari normal malah sepi gitu Mbak. Masih belum ya. Kecuali kalau ada event kayak kemarin MotoGP sama WSBK itu rame ya. Baru rame ya, itu sudah kayak seperti biasanya, sudah tuh kayak seperti normal. Terus ini kan banyak toko ya, banyak yang jualan di sini Pak. Benar. Nah itu kira-kira pendapatannya sehari itu berapa? Jadi pendapatan kami di sini sebenarnya tidak bisa dibilang bervariasi Mbak ya, tidak menentu ya. Karena memang satu tempat jualan itu kadang-kadang mereka berlima kepala keluarga, berenam, bersepuluh, bertiga, ada juga sampai belasan gitu yang satu tempat jualan itu. Jadi mereka bagi rata keuntungannya. Paling ya mungkin kalau dirata-ratakan dari yang paling rendah sampai yang paling banyak mungkin penghasilannya itu ya bisa dihitung 100.000-an mungkin sehari. Itu perharinya? Ya mungkin bisa dapat sampai 100.000 sehari kalau dirata-ratakan. Tapi kan ada yang sampai 500-600 sehari kan ada tapi yang 20.000-an kadang-kadang sehari ada. Tapi kalau dirata-ratakan mungkin bisa 100.000 lah ya dapat. Itu tidak menetap ya Pak ya? Tapi tidak menetap ya. Nah Bapak, bagaimana masyarakat sini menghadapi arus globalisasi? Secara kan di Lombok Tengah itu sangat maju sekali ya, ada MotoGP, terus juga pasarnya juga sudah berkembang. Bagaimana masyarakat sini itu bisa bertahan? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Jadi yang mungkin paling utama yang kita lakukan itu adalah dengan tetap istilahnya kita dalam skop kampung ini itu masing-masing bertanggung jawab terhadap keluarganya sendiri. Artinya di setiap kepala keluarga itu tanggung jawabnya adalah anggota keluarganya dulu, baru di setelah skop itu nanti kita ke yang lebih skop besar lagi ke keluarga besar di kampung kami ini. Jadi itu biasanya kita lakukan dengan menambah frekuensi pertemuan di semua anggota masyarakat, anggota keluarga dan masyarakat di kampung ini, dengan tetap istilahnya saling bahu-membahu, saling menceritakan, saling menasihati ya, saling menasihati bagaimana kita menghadapi arus global yang ada saat ini. Contohnya saja sampai sekarang di sebelah-sebelah kampung kami ini pembangunannya itu sangat maju pesat ya, tapi kita dengan begitu malah memperkuat pemahaman kita, kesadaran kita untuk tetap bertahan, untuk mempertahankan rumah adat yang ada di kampung kami. Jadi kita sama sekali tidak terpengaruh ya, dengan, oleh zaman ya? Ya, oleh zaman modernisasi. Kayak misalkan sudah banyak yang bangun rumah-rumah mewah, rumah-rumah besar yang permanen, tapi kita malah semakin memperkuat, kita semakin termotivasi untuk tetap mempertahankan ya adat, budaya dan juga peninggalan yang kami yang ada di sini. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Nah, jadi seperti yang dikatakan Bapak tadi, mereka bertahan dengan cara bertanggung jawab dengan keluarga masing-masing, baru mereka bertanggung jawab di keluarga besar, dan mereka tidak terpengaruh dengan arus globalisasi. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.